Ya, perwayangan versi Malaysia. Ini kata profesor ini, perwayangan itu berasal dari Siam Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Gimana kabar kalian hari ini? Ini sorry sudah lama nggak upload karena punya aktivitas kesibukan di luar gitu ya. Dan juga sebelumnya saya juga menyapa untuk teman-teman, saudara-saudara yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Kuala Lumpur, TKI Sabah, TKI Sarawak, TKI Kuching, TKI Tawau, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya. Gimana? Oh ya, ini ada sedikit pembahasan ya, pembahasan yang cukup unik gitu, cukup unik dan cukup menarik yang untuk kita kupas ataupun kita bedah ya. Ataupun ada teman-teman yang baru menemukan channel Hairul Vlog channel, silahkan dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Dan juga kalau ada yang punya kelebihan rezeki bisa mengirim di super thank yang ada logo dolarnya ya teman-temannya. Siapa tahu teman-teman ada rezeki ya. Dan juga gimana, sudah banyak juga yang sudah WhatsApp saya, yang ada di kolom komentar WhatsApp, WA, chat juga di Facebook juga, ada juga sudah banyak juga teman-teman kita yang sudah balik ke Indonesia melalui program repatriasi migran di tahun 2024 ini. Alhamdulillah, setidaknya sudah banyak juga yang terbantu gitu, walaupun tidak secara langsung. Setidaknya saya bisa menginfokan buat teman-teman warga negara Indonesia, khususnya pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, blacklist, ataupun yang mau balik itu secara resmi melalui program repatriasi migran di tahun 2024 ini, yang namanya itu apa ya, atau istilah lainnya kompon murah gitu, 500 ringgit Malaysia, kan cukup membantu meringankan gitu ya teman-teman ya, walaupun resikonya ya blacklist seumur hidup gitu. Bisa juga dia blacklist 5 tahun tapi dia harus membayar kompon penuh ataupun full sebesar 3.100 ringgit Malaysia ya. Oke, tapi kali ini saya bukan bahas masalah repatriasi migran ataupun rekalibrasi kepulangan ataupun apa. Pokoknya ini kita membahas tentang apa yang diposting oleh profesor dari Malaysia juga. Dan juga ini ada juga pas juga kebetulan dari ada infonya saya dapat juga dari Facebook itu tentang perwayangan. Nah, ini cukup ini kan juga ya teman-teman, masalah perwayangan gitu ya. Ini bukan saya mengadu domba, memecah belah atau apa. Ini cukup menarik untuk kita bahas dan untuk kita kupas tuntas gitu ya. Emang abang tahu masalah perwayangan? Dan juga tak lupa juga saya menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di seluruh dunia. Ada TKI Jepang, TKI Korea, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Oman, TKI Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat beritanya seperti apa, infonya seperti apa. Check it out. Pose masa. Tahukah Anda jenis wayang kulit dahulunya berkenal sebagai wayang kulit Siam karena pemerintahan Melayu Kelantan berasal dari Kamboja tapi dibawa masuk ke Kelantan melalui Patani. Wayang ini tersebar dengan meluas di pantai timur Semenanjung Malaysia. Berbagai bentuk dan jenis wayang kulit boleh didapati di Asia dan lebih lagi di Asia Tenggara Asia. Jenis mempunyai bentuk dan wataknya tersendiri dan agak berbeza dari satu kawasan ataupun latar belakang masyarakat kepada yang lain. Hari ini Semenanjung Malaysia sahaja terdapat 4 jenis wayang kulit, setiap satu mencerminkan pengaruh-pengaruh masyarakat dan juga kebudayaan yang telah mempengaruhi masyarakat itu. Adanya antaranya wayang kulit terdapat di Semenanjung Malaysia ialah wayang Kelantan, wayang Melayu, wayang Purwo, dan wayang Gedek. Satu, wayang Kelantan disampaikan dalam bahasa Log Melayu Kelantan berasal kepada Patani. 2, wayang Melayu disampaikan dalam bahasa Melayu pengaruh Jawa. 3, wayang Purwo disampaikan dalam bahasa Jawa dan diselit dengan bahasa Melayu tempatan. 4, wayang Gedek lazim disampaikan dalam bahasa Thailand dan bahasa Melayu logat tempatan. Sumber note. Nah, ini wayangnya teman-teman ya. Wayang itu berasal dari Siam ya, mungkin nggak tahu ini dari, mungkin setahu saya sih wayang itu berasalnya dari Jawa gitu ya kan teman-teman ya, bukan dari
Siam gitu, tapi nggak tahu ini juga ini dapatnya info dari mana. Coba kita cek dulu, ini dari Info Semasa Malaysia. Ini cukup lama juga ya, coba kita lihat dulu ceknya ini. Ini merupakan dari ulasan dari warga Malaysia gitu ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak itu asal muasal dari, nah kan itu 31 Januari 2014, ini cukup lama juga fanspage-nya ini, dan juga sudah diikuti oleh 21.000 anggota gitu. Nah, bisa teman-teman cek atau kunjungin di Facebooknya Info Semasa Malaysia gitu ya. Benarkah wayang itu berasal dari Siam? Ini nggak tahu ini wayang dari Malaysia ataupun wayang dari Jawa gitu. Silahkan teman-teman komentar di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi ulasan tentang perwayangan yang ada di ini versi Malaysia ya, perwayangan versi Malaysia. Ini kata profesor ini, perwayangan itu berasal dari Siam Patani. Itu asal muasal perwayang itu berasal dari Siam Patani ataupun Thailand gitu ya. Thailand biar enak kita nyebutnya. Kalau Siam mungkin banyak orang nggak tahu, kalau Thailand mungkin tahu lah, kalau Patani mungkin banyak yang tahu ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman emang benar atau gimana gitu, perwayangan di Nusantara ini asalnya itu dari Siam? Kira-kira sepakat atau enggak gitu? Tapi kalau menurut saya sih memang perwayangan itu aslinya tuh memang berasal dari Jawa gitu, Jawa kuno zaman Sanskerta gitu kan. Udah ada kan, dunia perwayangan itu kan biasanya kan identik dengan agama Hindu kalau nggak salah, tentang Rahwana, Rahwana, terus Brahma ya kan, ya saya kurang juga tahu juga, itu identik dengan dunia perwayangan seperti itu, hingga masuklah Sunan Sunan Kalijaga gitu, Sunan Kalijaga ya, apa Sunan Bonang gitu ya kan, dan nautkan itu ya. Ini baru, karena kenapa saya ambil dari sini, karena yang cukup menarik itu katanya bahwa perwayangan itu berasal dari Siam gitu kan. Sedangkan kalau Siam itu, kalau agamanya kita lihat dari agamanya kan, Siam itu kan biasanya agamanya kebanyakan Buddha, sedangkan perwayangan ini kan banyaknya itu larinya ke Hindu kan, jadi kan nggak nyambung gitu. Nggak tahu nih profesor ini dapat data dari mana, kita juga nggak tahu ya kan. Dan juga kira-kira teman-teman ada yang tahu masalah perwayangan ini benar nggak gitu, perwayangan itu aslinya itu berasal dari Siam Patani Thailand gitu ya teman-teman ya. Tahu teman-teman ada yang tahu, silahkan komentar di kolom komentar. Ini bukan saya mengada-ngada atau membuat, ini saya real dapat dari Facebook, dan juga ini rujukan dari ada beberapa orang profesor dari Malaysia gitu mengkaji masalah dunia perwayangan gitu. Ini cukup menarik, dan bahwa yang cukup unik itu perwayangan ini bukan asal wayang itu bukan dari Jawa Indonesia tapi dari Siam. Kira-kira apa tanggapan dari teman-teman gitu ya kan? Kalau menurut saya ini cukup membagongkan saya, karena saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang setahu saya gitu kan, dunia perwayangan itu adanya daerah besarnya itu daerah Jawa gitu ya kan. Tapi kalau dari Siam ini baru ini saya dengar, kebetulan kemarin itu diposting oleh Info Semasa Malaysia. Nah, itu dari profesor Malaysia gitu. Jadi saya kupas lah di sini biar teman-teman itu lebih jelas, lebih lebih menambah wawasan gitu, apakah benar wayang versi Malaysia ini berasal dari Siam Patani. Silahkan komentar di kolom komentar ya. Ini bukan untuk menghujat ataupun apa, ini cuman untuk kajian sebuah pengetahuan ilmu sejarah gitu ya. Oke teman-teman, begitu saja video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kembali yang baru menemukan channel ini, dibantu untuk kembali di subscribe, like, and comment di bawah ya. Sedikit pesan dari saya, berbagilah sama TKI yang ada di Malaysia, jaga kesehatannya, jaga sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu, wassalam.